Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan. Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya, dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sangkamu, aku datang untuk membawa damai? Bukan. Bukan damai, melainkan perang. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian, umat lingkungan Santa Maria Fatima yang saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria. Ada satu kata bijak Latin yang bunyinya begini, Si vis pacem parabellum. Jika mau damai, siapkan perang. Saya sengaja pakai yang ini untuk lingkungan kita karena kan banyak anggota di sini kan yang memang kerjanya mengantisipasi perang atau juga berperang. Kadang-kadang saya itu merenungkan posisi sebagai tentara itu seperti buah si malakama. Di satu sisi kita harus menjaga keamanan, kita harus menjaga kedamaian, tapi di sisi yang lain kita harus siap berperang, melawan perang untuk kedamaian. Kita bisa lihat begini, misalnya kalau di Timur Tengah ada perang, pasti dikirim pasukan perdamaian. Di perbatasan-perbatasan ada perang, dikirim pasukan perdamaian. Makanya benar, kalau mau damai, siapkan perang. Karena kita tidak bicara damai kalau tidak ada perang. Justru karena ada perang, makanya kita merindukan kedamaian. Nah, dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan dirinya, aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi perang. Tentu bertentangan dengan ketika kita merayakan Natal, kita merayakan Yesus lahir sebagai Raja Damai. Tapi kenapa kemudian malah Yesus bilang tidak, aku datang bukan untuk bawa damai tapi perang. Sebenarnya bukan karena dalam dirinya Yesus itu tidak membawa damai. Karena ketika Yesus lahir, ia lahir sebagai Raja Damai, berarti pembawa damai. Tapi kenapa kemudian Yesus bilang, aku tidak membawa damai tapi perang. Sebenarnya bukan karena Yesus yang membawa perang, tapi karena Yesus orang berperang. Benar kan? Ya, dulu ada kasus 171 di Lombok kan? Karena Yesus orang berkelahi. Juga ramai sekali sekarang orang dilarang berdoa karena mengikuti Yesus. Jadi orang konflik dan berperang karena Yesus. Itu kalau di luar. Di dalam, banyak juga suami istri dan anak-anak berperang kalau satu pergi doa rosario, satu tidak mau pergi kan. Bisa bertengkar itu. Kan benar itu kan? Suami pingin nonton TV tapi istri ajak pergi doa rosario. Mereka bisa bertengkar tuh. Orang tua pingin anak-anak sesekali ikut doa tapi mereka pilih main game dan HP. Itu bertengkar juga itu. Dan baik sekali pada hari ini Yesus justru mengambil contoh di dalam keluarga untuk berbicara tentang peperangan. Karena memang Bapak Ibu, saudara-saudari,
Kita itu cenderung berpikir tentang perang di Timur Tengah, perang di perbatasan, tapi jangan lupa setiap hari itu ada perang dingin di dalam keluarga. Suami istri, orang tua anak, menantu mertua, ada kan? Hanya tidak terekam dan terekspos, tapi ada. Apalagi di zaman ini tidak sedikit orang yang serumah tapi pisah ranjang. Tampak suami istri tapi jalan masing-masing. Maka dengan Yesus berbicara tentang pertengkaran dan konflik di dalam rumah tangga, baik untuk mengingatkan kita. Kata orang yang ikut weekend ME atau ikut ME, kita cekcok untuk makin cocok. Kita tengkar untuk makin mesra. Benar itu. Si vis pacem parabellum. Tidak akan pernah kita merindukan dan merasakan damai itu indah kalau tidak pernah bercekcok, kan? Hanya karena cekcok dan bertengkar, kita rindu untuk damai, dan begitu ada kedamaian, kita senang dengan kedamaian itu. Jadi kadang-kadang perang itu penting. Tapi yang paling penting, jangan dendam. Kata Paus Fransiskus, tidak ada orang keluarga yang sempurna, karena suami istri tidak lahir dari orang tua sempurna. Juga tidak ada anak yang sempurna. Maka peperangan pasti selalu ada di dalam keluarga. Tapi kalau kamu berperang atau bertengkar, jangan membawa pertengkaran hari ini ke hari esok. Kalau hari ini kita bertengkar, malam kita tidur berpelukan, kan itu kedamaian, perdamaian. Jangan sampai siang kita bertengkar, sampai malam tidur masing-masing. Kapan damainya? Dan Paus bilang apa? Jangan jadikan rumah itu sebagai rumah sakit, tempat di mana rasa sakit hati itu ditumpukan dari hari ke hari. Tapi kata Yesus itu, kesusahan sehari, cukuplah sehari. Kalau kamu bertengkar hari ini, silakan. Tapi malam, kamu duduk makan bersama, kamu tidur berpelukan, itu adalah simbol perdamaian, maka masalah hari ini sudah selesai. Yang bikin masalah dalam keluarga itu bertumpuk dan rumit, ketika kita menumpuk masalah dari hari ke hari. Ketika sudah banyak, lalu tiba-tiba minta cerai, karena sudah tidak tahan lagi. Padahal, kita perlu tengkar untuk makin mesra, dan kita perlu cekcok untuk makin cocok. Saya itu begitu toleh ke dalam tadi, merasa tertarik dengan apa yang tertulis di dekat pintu masuknya rumahnya Pak Irwan tuh. Apa tulisannya? Home sweet home. Home sweet home. Artinya apa? Rumahku yang manis. Rumah harus menjadi tempat di mana kita menemukan kemanisan hidup. Sebenarnya ini kalau tidak salah juga terinspirasi dari sebuah buku yang berjudul Rome Sweet Home. Artinya, Roma rumahku. Itu buku ditulis oleh seorang pasutri di Amerika, pendeta, doktor, namanya Scott Hahn. Jadi cerita singkat tentang beliau, dia itu pendeta yang kemana-mana selalu berbicara tentang dan menjelekkan gereja Katolik. Bahkan dia menganggap misa itu penyembahan berhala. Jadi setiap kali dia berkhotbah pasti dia omong kejelekan gereja Katolik karena dia sangat anti gereja Katolik. Tibalah saatnya suatu hari dia ikut misa di salah satu katakombe kapel di Amerika, pingin untuk mengamati misa supaya dia ada bahan lagi dikhotbahkan di gerejanya tentang kejelekan misa dan misa itu sebuah penyembahan berhala. Begitu dia masuk, dia ikut dari awal. Ya, begitu mulai dengar kitab suci seperti sudah tertangkap oleh roh. Puncaknya ketika dia memasuki doa syukur agung. Terutama ketika dia mengikuti doa syukur agung, dia sampai pada sebuah kenyataan di mana imam mengangkat hosti. Mana tadi hosti ini? Belum sampai di sini. Ya, sudah. Dan Tuhan, imam bilang apa? Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Dan sebelum imam menunjukkan itu, umat bilang apa? Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Nah, kalau bicara damai, jangan lupa anak domba Allah. Jangan lupa misa. Kita boleh bertengkar dan berperang. Begitu misa selesai. Dan waktu misa kan ada salam damai kan. Tapi seringkali umat kita
Hanya bohong saja dia salam damai. Habis itu lanjut dia punya pertengkaran dan peperangan. Sehingga ada orang yang Katolik rajin misa tapi tidak baku omong dengan orang-orang tertentu. Ini Katolik apa ini kayak gini nih? Banyak begitu. Kadang habis misa keluar bertengkar lagi. Loh, apa artinya damai yang kita terima dari anak domba? Tapi kita kembali ke Scott Hahn. Begitu dia menemukan itu, dia sadar. 20 tahun dia belajar kitab Wahyu, dan di kitab Wahyu itu kan bicara tentang akhir zaman kan. Ada perjamuan anak domba. Selama dia jadi pendeta, doktor, pengkhotbah, dia tidak paham apa yang dimaksudkan dengan perjamuan anak domba. Karena di gereja Protestan tidak ada waktu itu. Sekarang baru ada ya ikut-ikutan. Terus 20 tahun dia belajar kitab Wahyu sebagai seorang pakar, tapi dia tidak paham. Baru dia mengerti apa artinya perjamuan anak domba ketika dia ikut misa. Dan dia paham anak domba Allah yang dikisahkan pada perjamuan akhir itu ada di gereja Katolik saat merayakan misa. Makanya sering saya bilang Bapak Ibu, misa itu perjamuan Tuhan yang ada di dunia. Maka kalau mau menikmati surga, ikut misa. Waktu misa, apalagi kamu gereja Mataram ya, coba lihat gambar di belakang altar tuh. Ada Tuhan Allah Bapa di atas, ada orang yang mengelilingi perjamuan anak domba. Di bawahnya ada altar, umat merayakan Ekaristi. Kenapa? Kita itu mengelilingi altar itu simbol para kudus dan para malaikat mengelilingi altar di surga, dan kita rayakan di dunia hanya dalam misa. Makanya sebelum kita doa syukur agung kan ada kudus. Dan di kudus itu sebelum kita nyanyikan kudus ada bahasa begini. Bersama para kudus di surga dan para malaikat, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Jadi kita itu misa seperti ini, itu kita misa bersama para kudus dan para malaikat dari surga. Karena ini perjamuan surga yang tidak ada di dunia. Hanya ada di gereja Katolik ketika kita merayakan misa. Makanya tadi juga saya bilang bersyukur itu Pak Irwan, sekeluarga menyatukan rasa syukur dalam misa. Karena di sini kita merayakan doa syukur agung Yesus Kristus yang mulia. Artinya Bapak Ibu, kalau kamu betul Katolik, sampaikan rasa syukurmu dengan misa. Ya, supaya Romo juga bisa pergi misa terus toh. Supaya kita juga misa terus, supaya kita juga menikmati surga terus di dunia kan, dalam misa. Kan suasana seperti ini jarang ada kan, hanya dalam misa. Nah, setelah menemukan itu, Scott Hahn lalu mulai berpikir ulang. Akhirnya selama 1 minggu dia ikut misa harian di kapel itu. Kemudian setelah 1 minggu dia ikut misa, dia lalu mengatakan, inilah gereja yang benar. Rugi kalau menjadi orang Katolik tapi tidak pernah menikmati misa. Maka dia memutuskan untuk kembali ke gereja Katolik, dan buku pertama yang dia tulis itu berjudul Rome Sweet Home, artinya Roma rumahku yang paling manis. Dia kembali ke gereja Katolik Roma. Nah, kita kembali ke Home Sweet Home. Bapak Ibu, kunci kebahagiaan hidup ketika kita menjadikan rumah sebagai tempat yang indah, yang manis, yang damai, yang membahagiakan. Ketika kita menemukan suasana damai dan kebahagiaan di rumah, kita akan pergi kerja dengan enak, dengan enjoy. Tapi kalau kita merasakan rumah seperti neraka atau api penyucian, pasti kita tidak bisa bekerja dengan baik. Apalagi nih para tentara ini kalau di rumah tidak ada damai, pasti pingin lebih cepat pergi perang lagi kan. Tapi kalau ada damai, kapan pulang rumah maunya terus ada di rumah. Jadi ada rasa rindu untuk kembali ke rumah. Kalau ada damai, kalau tidak ada damai, pura-pura lembur terus, padahal karena tidak mau cepat-cepat pulang rumah. Nah, kalau kita sampai tidak rindu pulang rumah setelah kerja, itu kita kalah dengan burung. Tahu? Masih ingat lagu? Burung saja terbang tak lupa pulang, ingat sangkar, anak, istri. Tapi banyak bapak-bapak yang tidak seperti burung. Walaupun mereka berterbang seperti burung. Artinya kan tidak semua bapak itu kalau sudah pergi kerja dan pergi jauh, rindu untuk pulang bertemu istri dan anak. Apalagi Bapak Ibu, kita hidup di zaman seperti sekarang ini, wah asik. Kadang-kadang kantor lebih asik daripada rumah. Karena banyak yang kinclong-kinclong di sana. Tapi dengan ini saya mau mengatakan kepada kita, ya segala macam ketidakbahagiaan hidup ketika kita menjadikan rumah sebagai tempat untuk berperang, untuk bertengkar, untuk konflik. Maka ciptakan rumah
kediaman itu sebagai tanda kedamaian dan rumah tangga itu sebagai home sweet home. Saya rasa ini bagus. Kita menjadikan rumah kita sebagai home sweet home. Tapi ingat, tidak akan pernah ada rumah yang menjadi home sweet home kalau kita tidak selalu berdoa kepada rumah Bapa di surga. Kita perlu berdoa supaya suasana bahagia dan damai di surga selalu ada di rumah kita. Dan kita juga menjadi orang Katolik, jangan sampai rumah itu tidak pernah dipakai untuk misa. Nah, cek di Gebang, kira-kira rumahnya yang belum pernah ada misa itu siapa? Artinya begini, damai sejati hanya bisa terjadi dan dianugerahkan kepada kita kalau di rumah itu kita ada misa. Saya kalau pulang libur, saya bergilir misa harian di rumah adik-adik saya. Karena saya ingin ada damai di rumah mereka. Walaupun setelah saya pulang mereka bertengkar lagi, itu kan tidak apa-apa. Memang begitu kan, tengkar untuk mesra, cekcok untuk cocok. Akhirnya Bapak Ibu, bukan karena Yesus menginginkan peperangan dan pertentangan, makanya tidak ada damai. Sejatinya Yesus selalu membawa damai. Yang ada ketika kita berjuang hidup tanpa membiarkan Yesus hadir di dalam hati dan hidup kita. Tanpa membiarkan Yesus hadir dalam keluarga kita. Kita bersyukur dan beruntung loh punya keluarga Kudus Nazaret yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk menjaga dan memelihara keluarga kita. Apalagi kamu berpelindungkan Santa Maria Fatima. Kali lalu saya sudah menjelaskan apa arti Maria Fatima bagi keluarga, bagi anak-anak, sampai dia datang menampakkan diri kepada 3 bocah di Fatima. Kenapa? Tuhan mencintai keluarga melalui Bunda Maria. Ingat, Yesus membuat mujizat pertama, mengubah air menjadi anggur, itu di mana? Di Kana. Di Kana itu di mana? Ada pesta perjamuan. Itu apa? Keluarga. Jadi pertama kali Yesus membuat mujizat itu di dalam keluarga. Dan siapa yang membuat itu bisa terjadi? Bunda Maria. Kalau Bunda Maria tidak minta, belum tentu Yesus datang di pesta itu dan belum tentu mengubah air menjadi anggur. Hanya karena Bunda Maria ajak dia, dan Bunda Maria minta, nah mereka ini sudah kehabisan anggur. Waktu itu Yesus bilang, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba. Jadi ini kan seperti Yesus tolak. Tapi kan Yesus tidak enak memalukan mamanya kan. Tapi bukan karena memalukan mamanya, Bunda Maria tahu betul hatinya Yesus. Bunda Maria tahu betul hati anaknya. Makanya walaupun Yesus jawab, mau apakah engkau daripadaku ibu saatku belum tiba, dia bilang kepada pelayan-pelayan pesta, isilah tempayan itu dengan air. Karena iman. Bunda Maria percaya bahwa pasti Yesus dengar apa yang dia bilang. Maka ketika tempayan-tempayan itu sudah diisi dengan air, Yesus datang, berubahlah air menjadi anggur. Artinya apa? Semakin sering kita mendekatkan diri dengan Bunda Maria, Bunda Maria selalu mendoakan kita di hadapan Yesus. Kalau mau home sweet home, jangan pernah membiarkan rumah tanpa Bunda Maria dan Santo Yosef. Jangan pernah tidak berdoa secara keluarga di dalam rumah. Karena ketika kita berdoa bersama Bunda Maria dan Santo Yosef, home sweet home akan terjadi di setiap rumah kita. Amin. Semoga Tuhan memberkati. Kita lanjut. Dipilih Allah untuk menjadi terpuji di antara wanita. Hatinya terbuka pada kehendak Allah, dengan abdikan rahimnya bagi Sang Putra Allah. Maria, ibu kaum beriman,
menjadi ratu para imam, membalut hati para